saudara ya. Kalau Israel itu nggak boleh menang perang, ya saudara ya. Kalau menang perang, Israel itu nggak boleh balas. Kalau balas, pokoknya salah. Yang boleh balas itu cuma orang Islam saja, saudara ya. Orang Islam itu nggak boleh balas. Ada aja nih. Tapi memang begitu ya, memang ya itulah kecompongan demi kecompongan. Ya, saudara, saya nggak akan menggubrak terlalu keras-keras karena ini adalah hari terakhir ya, saudara, suara kenabian bagi Indonesia. Ya, saya belum mendapat wahyu untuk yang adalah kampanye hitam ataupun kampanye negatif yang dilakukan oleh Hamas dan para pendukungnya di seluruh dunia. Mereka sudah mempersiapkan serangan ini dari sejak lama, sejak belasan tahun yang lalu. Maksudnya adalah untuk menghancurkan Israel. Ketika Israel diserang tanggal 7 kemarin, kemudian Israel membalas membabi buta, maka seluruh dunia akan menganggap Israel sebagai demon, sebagai iblis. Harus hancurkan atau dibubarkan. Itu yang kita harus lihat ya. Nah, tetapi ternyata skenario itu gagal. Israel tidak terburu-buru untuk menyelesaikan perang ini. Dia pintar. Mereka giring dulu penduduk itu pelan-pelan supaya pergi bergerak ke arah selatan. Kemudian dia baru melakukan pertempuran kota habis-habisan dengan Hamas. Jadi makin dia ulur waktu supaya penduduk itu mengungsi ke selatan semua. Jadi ini yang di luar perkiraan Hamas maupun Iran secara militer. Tidak langsung menyerang habis-habisan dengan bom dan roket, tidak. Tapi menggiringnya perlahan-lahan. Nah, ombak. Luar biasa ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ini kan nyawer-nyawer begini, makanya saya tetap kembalikan 30%. Ya, Akuma dulu, silakan Akuma. Ya, suara Pastor. Ya, itu. Oke. Ya, Shalom. Rahayu semua teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube. Kalau mau dilihat dari topik hari ini yang Pastor bahas, apa sih bedanya orang Rohingya, orang Gaza, dan para pengungsi yang di Eropa? Saya kira sama, Pak Paul. Karakter dasar, milieu, dan sifatnya sama sepertinya. Apa yang membuat mereka itu sama? Itulah yang namanya ideologi, Pak Paul. Ideologi yang tidak mau kerja, mau malas, ya. Kemudian juga cari kesenangan sendiri, nikmati pajaknya orang Eropa, terus kemudian pindah ke sana, terus nanti di sana hidup seperti benalu, menghabiskan inangnya. Nah, nanti lama-lama Eropa itu akan jadi miskin pelan-pelan gitu. Nah, kita lihat buktinya kan, justru Polandia yang malah survive sekarang ekonominya yang terbaik. Kalau kita lihat Eropa Barat, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Swedia, Denmark sudah mulai melawan. Memang kenyataannya seperti itu. Apa dulu mereka ini mendatangkan imigran? Betul bahwa di Eropa itu ada sedikit permasalahan mengenai pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduknya terlalu sedikit, bahkan minus gitu ya. Jadi mereka mendatangkan manusia-manusia dari ya ini, Timur Tengah dan daerah-daerah lain ini, India, Pakistan, segala yang menganut ideologi yang seperti ini. Tetapi yang terjadi adalah bagaimanapun ideologi itu adalah seperti benalu. Dia akan memusnahkan seluruh peradaban musnah, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya juga akan hancur. Nah, kemudian dia akan cari induk yang baru untuk jadi inang yang baru gitu. Mungkin aja satu waktu nanti ideologi ini akan dan pengikutnya ini ya akan pindah ke Asia Timur, Jepang atau Korea, mungkin tapi terlalu jauh ya. Kita lihat nggak ada yang maju kok yang menganut ideologi seperti ini, nggak ada yang maju. Nah, yang paling lucu pernyataan dari pemerintah, sama Menlu, nggak ada dalam soal kasus Rohingya ini, diam aja. Apa bedanya sebenarnya orang Rohingya dengan Gaza? Kenapa untuk Gaza orang bisa membuat pernyataan mengutuki, tapi untuk Rohingya ini memberi makan atau memberi tempat tinggal pun tidak bisa gitu ya. Lepas dari dia memang orang-orang Rohingya ini memang membuat kerepotan di Malaysia dan beberapa negara tetangga. Tapi itu sebetulnya apa yang membuat itu Pak? Ya ideologi. Nah ideologi itu ya obatnya ya seperti yang kata Pak Paul itu ya
harus diedukasi gitu ya. Tapi itu memang sulit Pak Paul. Gitu. Di satu sisi memang agak sedikit sulit untuk mengedukasi orang yang sudah terlalu banyak diracunin sama ideologi Halil Ben Sahar ini. Itu memang susah dan nggak akan bisa maju. Tidak ada bukti negara yang maju satu. Belum ada saya lihat gitu. Nah yang kedua, hari ini sepertinya atau kemarin ya, pemerintah sudah mulai memulangkan warga negara Indonesia di Lebanon. Sepertinya perang akan bergeser ke utara kalau misalkan Iran maupun Hezbollah berani berjudi gitu ya untuk melawan Israel. Ya kelihatannya warga negara Indonesia sudah mulai dipulangkan. Kita nggak tahu eskalasi perang ini akan semakin meningkat karena Gaza saya kira tinggal tunggu waktu ya. Tapi yang harus diwaspadai adalah kampanye hitam ataupun kampanye negatif yang dilakukan ya, oleh Hamas dan para pendukungnya di seluruh dunia. Mereka sudah mempersiapkan serangan ini dari sejak lama, sejak belasan tahun yang lalu. Maksudnya adalah untuk menghancurkan Israel. Ketika Israel diserang tanggal 7 kemarin, kemudian Israel membalas membabi buta, maka seluruh dunia akan menganggap Israel sebagai demon, sebagai iblis. Harus hancurkan atau dibubarkan. Itu yang kita harus lihat ya. Nah, tetapi ternyata skenario itu gagal. Israel tidak terburu-buru untuk menyelesaikan perang ini. Dia pintar. Mereka giring dulu penduduk itu pelan-pelan supaya pergi bergerak ke arah selatan. Kemudian dia baru melakukan pertempuran kota habis-habisan dengan Hamas. Jadi makin dia ulur waktu supaya penduduk itu mengungsi ke selatan semua. Jadi ini yang di luar perkiraan Hamas maupun Iran secara militer. Tidak langsung menyerang habis-habisan dengan bom dan roket, tidak, tapi menggiringnya perlahan-lahan. Nah, kemudian untuk kedepannya, ini masalah pengungsi lagi Pak Paul. Gaza sudah 80% hancur secara infrastruktur maupun fasilitas publik. Saya kira nanti pengungsi di Eropa akan semakin banyak. Dan itu juga akan membuat masalah buat Eropa. Jadi Eropa kalau masih lugu dan tertidur, hancur. Ini yang pindah ke sana ini kan teroris semua ini kebanyakan ini nanti yang menyamar jadi rakyat sipil. Ada Eropa akan terganggu nanti. Ya, lama-lama Eropa ya seperti Timur Tengah, seperti Hamas juga lama-lama nanti kalau misalkan populasinya sudah banyak. Kemudian mengenai kedepannya untuk konstruksi, saya kira tidak akan ada negara yang mau Pak Paul, termasuk Israel. Sepertinya nggak akan ada. Amerika juga tidak. Jadi Hamas itu nanti akan seperti itu dalam jangka panjang sepertinya. Dan dalam kondisi yang seperti itu dan nggak akan bisa diperbaiki kalau nggak ada yang mengeluarkan dana. Kita lihat ke depannya ini, apakah masih tertarik dengan proksi Palestina untuk mendirikan negara tanah Israel atau di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi, apakah masih tertarik dengan kondisi yang ada? Saya kira inilah perjuangan terakhir untuk menghancurkan Israel dengan ya kalau kita lihat semua lini sudah dikuasai kok. PBB sudah dikuasai dengan kebohongannya, kemudian juga dunia internasional, lembaga-lembaga humanitarian juga sudah dikuasai gitu ya. Dan propaganda Hamas ini, mereka pintar sekali menggunakan rakyat sipil sebagai tameng dan kalau timbul korban itu Israel yang akan tetap disalahkan. Mana Israel dibuat sebagai suatu bangsa yang tidak boleh mempertahankan diri dan tangannya harus diikat. Kalau orang membunuh orang Israel atau orang Yahudi, seluruh dunia akan bertepuk tangan, hore gitu. Tapi kalau misalkan Israel membalas dan mempertahankan diri, oh Israel itu biadab, anti kemanusiaan. Nah itu dia. Satu-satunya negara yang tidak boleh menang perang di dunia ini adalah Israel. Nah kenyataannya yang seperti itu. Kita lihat, ya sekarang ini yang masih bertarung ini adalah perang propaganda ya. Untuk Gaza saya kira nggak terlalu banyak yang bisa kita perhatikan secara militer. Tapi Hezbollah, kita lihat sudah mulai nih, tapi kalau Hezbollah berani menyerang, ya Beirut akan hancur, Suriah juga akan hancur. Apakah mereka berani berjudi dengan kondisi yang ada ini? Saya kira ya harus hati-hati secara geopolitik, Pak Paul. Gitu. Solusi dua negara saya kira udah nggak memungkinkan lagi, Pak Paul. Dulu juga kalau kita lihat di eranya Simon Peres,
itu sudah diberikan solusi dua negara, tapi kan ditolak oleh Palestina. Selain mereka minta solusi dua negara, mereka minta juga orang-orang Palestina ini pindah ke wilayah-wilayah Israel yang mereka tempati sebelum tahun 1948. Itulah yang disebut sebagai peta jalan damai. Artinya kalau mereka punya negara sendiri, terus mereka bebas keluar masuk ke negara Israel, Israel bubar, hancur. Sama kayak di sini, sama kayak di tempat-tempat yang lain, Pak Paul, gitu. Israel pasti bubar kalau seperti itu. Nah, solusi peta jalan damai itu adalah suatu tujuan yang dilakukan oleh katakanlah kaum Semitisme Timur Tengah ini untuk menghancurkan negara Israel. Tapi pada waktu itu Israel sempat terbawa ketika perjanjian Oslo, dia menyerahkan Yudea dan Samaria sebagian dan Gaza. Sekarang ini jadi masalah. Jadi saya kira mudah-mudahan Netanyahu tidak tertipu untuk yang kedua kali dengan jadi apa namanya ya, semacam politik bahwa kita harus baik, tetapi ketika kita baik itu kita akan dihancurkan oleh ideologi lain yang justru memang membenci keberadaan ras kita seperti apa yang dialami oleh orang Israel ini. Saya kira begitu Pak Paul. Terima kasih. Iya, luar biasa, benar saudara ya. Kalau Israel itu nggak boleh menang perang, ya saudara ya. Kalau menang perang, Israel itu nggak boleh balas. Kalau balas, pokoknya salah. Yang boleh balas itu cuma orang Islam saja, saudara ya. Orang Islam itu nggak boleh balas. Ada aja nih. Tapi memang begitu ya. Memang ya, itulah kecompongan demi kecompongan. Ya, saudara, saya nggak akan menggubrak terlalu keras-keras karena ini adalah hari terakhir ya, saudara, Suara Kenabian bagi Indonesia. Ya, saya belum mendapat wahyu untuk yang berikutnya ya, saudara. Tetapi kita akan mengingatkan ya, saudara, di akhir tahun ini ya terus ya berdiakonia, ya yayasan-yayasan kita nggak pernah kemalingan, nggak pernah kecurian, saudara ya. Semuanya ya karena bendaharanya semuanya terlalu galak, terlalu galak. Ya bagus, nggak pernah kecurian, tapi di satu pihak kita nggak mau semua berantem, ya saudara ya. Karena ini adalah pelayanan. Ya, proyek kita selanjutnya untuk tahun 2024, ya, bagaimana kita mempersiapkan masa-masa yang sulit, ya, supaya kita jadi berkat di masa-masa yang sulit. Makanya saya berharap teman-teman semua bisa ini ya saudara ya, terus menabur untuk kasih makan orang miskin, ya, supaya Tuhan membersihkan seluruh hidupmu saudara ya, dengan sedekahmu saudara, ya, dalam Lukas 11 ya, jadi disebutkan. Oh, ini ada Fook Printing Channel, ya, terima kasih Fook Printing Channel, semut menyala, God bless you. Pak Santiamer ini lagi ini ya saudara ya, lagi bawa ambulans untuk menjemput salah satu anggota komunitas kita, tadi koma ya, sampai ini kita masih belum tahu kabarnya, sedang koma, kita jemput pakai ambulansnya Damaris, saudara ya. Tadi kita sudah dapat konfirmasi dari dokter Andaru, ternyata itu boleh ya, ternyata boleh ya. Dan kita akan akan terus membantu mempersiapkan komunitas kita supaya semua Anda bisa terlayani dengan baik, bukan saja kerohanian, tetapi juga dalam masalah kehidupan sehari-hari, saudara ya, sembako, bahkan kesehatan. Makanya dukung Dokter Medsos, saudara ya. Dokter Medsos nanti 2024 ini akan kita bikin yang bagus, saudara ya, bikin yang bagus sekalian. Karena Dokter Medsos ini luar biasa, saudara ya. Pelayanannya paling berdampak ya saudara ya. Dokter Medsos itu langsung ke orang saudara ya, langsung berdampak. Donaturnya juga ciami banget saudara ya. Bayangin sepatu kaki palsu dan sepatu roda, kursi roda gratis saudara. Ya, dan kita ada pelayanan lain di Dokter Medsos ya, banyak yang ketolong ya. Zamannya COVID itu kan Dokter Medsos ini
gara-gara COVID kita bikin ya. Dari zaman COVID sampai dengan hari ini berdampak luar biasa, saudara. Itu Ibu Yeti itu kalau kemarin nggak masuk dokter medsos sudah stroke itu ya. Untung masuk dokter medsos kita tolong ya. Langsung dikasih rekomendasi. Kalau enggak itu ngantri itu Ibu Yeti itu ya. Sembuh ya, saudara ya. Ya mendingan lah ya. Udah baikan. Untung ketolong ya. Kalau enggak gimana itu? Ada berapa lagi dulu ya? Suaminya Ibu Lis dulu ya. Wah, kena corona nggak dapat gas. Begitu masuk dokter medsos, langsung didapat KTP lecet, dapat gasnya, saudara ya. Dan banyak lagi, saudara ya, yang tolong ya, termasuk kursi roda kita sudah berapa ratus kursi roda kita bagi ya. Luar biasa, saudara ya. Dan saya berharap Anda semua terus tetap semangat ya. Ini ada, sebelum tanya ini Yicak dulu nih, Yicak, silakan Yicak. Rahayu, Rahayu. salam Rahayu. Saya cuma ada pesan, Galarua maju terus. Ya, suarakan kebenaran bagi dunia dan Indonesia. Udah. Oke, terima kasih. Luar biasa, Yicak. Thank you. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,